Shalom saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara, Ustadz Juma merasa diri pintar tentang Alkitab di hadapan Bapak Pendeta Esra Soru, dan dia membangun narasi seakan-akan Yesus manusia biasa yang diangkat menjadi Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, semua pernyataannya dan semua pertanyaannya dijawab tuntas oleh Bapak Pendeta Esra Soru dengan jawaban yang cerdas. Dan saudara dalam Tuhan, Juma hanya bisa terdiam ketika Bapak Pendeta Esra Soru menjawab semua pernyataannya. Nah, saudara dalam Tuhan, mari kita melihat videonya terlebih dahulu sebelum kita memberikan tanggapan terhadapnya. Dan pastikan tekan tombol like, subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat malam Pak Pendeta Esra Soru, salam kenal dari saya Pak. Ya. Ya. Pertanyaan saya terkait dengan ketuhanan Yesus. Diceritakan di dalam Bible Yohanes 1 bahwa firman itu telah menjadi daging, telah menjadi manusia. Setelah dia menjadi manusia, dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia tidak bisa berbuat sesuatu dari dirinya sendiri. Setelah dia menjadi manusia. Setelah dia menjadi manusia yang tidak mampu berkata-kata dari dirinya sendiri dan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, dengan cara apakah kemudian Yesus yang tidak mampu berbuat apa-apa ini menjadi Tuhan kembali? Siapa yang membuatnya menjadi Tuhan? Dirinya kah? Atau ada oknum Tuhan baru, Tuhan lain yang menjadikan dia Tuhan? Kalau dirinya berkata pun dia tidak sanggup, berbuat apa lagi? Sehingga untuk menjadi Tuhan harus ada esensi yang lebih kuat yang menjadikan dia Tuhan, menjadikan kembali kepada Tuhan kalau dia tadinya adalah Tuhan. Pertanyaan saya Pak, siapa oknum yang kemudian menjadikan Yesus yang tidak bisa berbuat apa-apa itu menjadi Tuhan? Silakan. Siapa yang membuat Yesus menjadi Tuhan kembali? Menjadi Tuhan kembali itu adalah secara implisit, itu ide di belakang itu adalah Yesus tadinya Tuhan, lalu menjadi bukan Tuhan, lalu sekarang dijadikan Tuhan kembali. Itu bukan kepercayaan Kristen. Esra mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain selain dari yang Thomas ini. Gitu ya. Itu masih berkaitan sama Yesus kok. Yang paling penting kan gini nih Pak Pendeta sudah membuktikan secara literek Yesus adalah Allah. Dan kita sudah mendiskusikannya terlepas dari nanti bagaimana. Betul. Nah, pembuktiannya yang Yesus itu yang Allahnya yang mana gitu loh, tubuhnya kah, sifatnya kah, atau yang roh di dalam dirinya, itu sih yang mau saya begini Bu Rifa. Biar kita lebih maju, Bang. Iya, begini. Pembuktian dari yang disampaikan Pak Esra tadi berdasarkan pengakuan Thomas dulu. Itu dulu yang diangkat pertama. Nah, tentang bantahan ini kan sampai mentok di Bu Rifa menyatakan ini adalah ekspresi kekagetan. Pak Esra bilang ini bukan kekagetan karena di situ ada jawaban. Saya akan tanyakan ke Pak Esra, mau tidak untuk menjawab soal yang tadi, Bapak mengapa kau katakan aku hanya Bapak yang baik atau Allah yang baik, atau tadi Bapak mengutus dan segala macam. Itu kan sudah bicara tentang ayat lain. Mau tidak Pak Esra untuk menjawab hal ini? Di ayat Lukas itu ada kata terkejut dan takut. Iya, terkejut dan takut, tapi kan nggak langsung karena terkejut lalu ngomong Tuhan kan? Yang saya minta itu adalah bukti bahwa begitu kaget lalu mereka ngomong nama Tuhan, nama Allah. Nggak ada itu. Itu hanya menunjukkan mereka kaget. Itu tidak membuktikan apa-apa. Ya. Lalu juga begini, saya tidak suka debat kusir. Karena kalau kita bicara topik ini, lalu setelah itu kita lari ke lain, itu terlalu bias. Sehingga selesaikan dulu urusan Thomas, karena saya yang mengangkat masalah Thomas. Nah, kalau Thomas sudah selesai dianggap oke, sudah kalau begitu ya sudah mau pelajari lagi ya, artinya topik itu di-close. Itu di-close. Mau bahas yang baru lagi ya silakan. Tapi kan kita punya kesepakatan aturan adalah kita bahas satu topik. Mau topik lain oke, saya bisa menjawab itu masalah aku baik dan juga jangan katakan siapa Bapak itu, tapi kan nanti akhirnya kalau saya jawab itu lalu Rifa tanggapi itu kan larinya ke lain, maka makin jauh dari Thomas. Nah, kalau dibilang kok Thomas datanya Thomas tadi Pak dikasih Pak bahwa dia orang Yahudi itu ayat berapa ya Pak? Saya lagi nanti saya jelaskan ya. Jadi kalau bilang hanya kok Thomas sendiri, ya memang dalam konteks pada waktu itu kan yang tidak percaya Yesus bangkit itu kan Thomas saja.
Tapi kalau soal pengakuan bahwa Yesus itu Tuhan atau Yesus Allah, itu bukan Thomas sendiri. Tapi kalau saya mau angkat semua kan jadi luas sekali. Makanya saya hanya fokus kecil pada Thomas. Nah, gitu. Nah, sekarang Thomas itu Yahudi atau bukan? Nah, begini. Thomas itu kita sebenarnya kan kalau kita tahu latar belakang budaya, kita orang ya walaupun ada banyak, tapi kita bisa tahu oh, orang nama ini pasti dari suku ini, orang nama ini dari suku ini. Itu pada umumnya begitu. Nah, begitu juga dengan Thomas. Thomas itu sebenarnya adalah sebuah nama Aramaik atau nama Ibrani yang berasal dari kata tauma, yang artinya adalah si kembar. Nah, biasanya dalam tradisi orang-orang Yahudi itu mereka karena pengaruh Helenisasi, ya Helenisasi itu adalah Yunanian sejak dari Alexander the Great, itu maka kebudayaan Helenistik itu berkembang sedemikian rupa sampai rata-rata orang Yahudi mereka juga punya nama lain yaitu nama Yunani. Ya, nama Yunani seperti misalnya Matius itu nama Yunani tapi dia punya nama Ibrani yaitu Lewi. Ya, Petrus itu ya Petros bahasa Yunani tapi Simon itu nama Ibrani, Kefas itu nama Arab. Nah, maka bahwa si Thomas ini itu juga punya nama Yunani. Nah, ini saya tunjukkan misalnya Yohanes 11 ayat 16. Thomas yang disebut Didimus ini Yunani. Ini dari Tauma, Ibrani atau Arab. Thomas itu Didimus. Thomas Didimus. Adanya tradisi bahwa mempunyai pertama dari asal kata saja itu nama Ibrani dan yang kedua atau Arab. Yang kedua adalah dari formula mereka mempunyai nama Yunani itu adalah kebiasaan orang Yahudi yang mempunyai nama Yunani karena pengaruh Helenistik. Jadi dari situ, dari dua faktor itu kita tahu, itu pasti Yunani. Dan Yesus tidak mempunyai murid-murid yang lain yang bukan orang Yahudi. Ya. Jadi kalau misalnya itu mau dicari ya close dulu Pak. Ya. Oke, siap. Saya tanggapin Deng ya. Oke. Berapa menit lagi kita Mas? Sabar Bu Ritva. Oke. Jadi ini saya kasih kesempatan Bu Ritva 5 menit. Ini di babak sangga menyangga ini ya. Setelah itu kayak Pak Esra. Setelah itu nanti kita buka pertanyaan ya. Oke. Ya, karena sudah mau di ujung tentang Thomas ini. Silakan Bu Ritva 5 menit ya. Oke, baiklah tentang Thomas. Pak Pendeta Esra Suruh mengatakan tidak mungkin orang Yahudi kalau kaget mengucapkan begitu. Artinya kan Pak Pendeta yang menyangga saya gitu, tapi membebankan pembuktian kepada saya bahwa ya wajar saja kan itu bisa jadi kaget. Nah, saya bagaimana mau mencari literatur tentang kebiasaan orang Yahudi karena tadi tentang Thomas ini Yahudi atau bukan itu ternyata tidak secara eksplisit tertulis di dalam Bible sendiri, melainkan Pak Pendeta mengeksegesinya dari nama Thomas yang artinya adalah kembaran. Kalau gitu Pak, kalau memang Thomas itu kembar, kira-kira Pak siapa kembarannya Pak? Bisa nggak saya dikasih tahu? Biar kita tahu benar-benar itu mengambil dari nama Aramaik yang artinya adalah kembaran dan ternyata dia benar-benar kembar gitu. Bisa nggak Pak kita dapat data bahwa Thomas ini? Arti nama, saya mengatakan arti nama. Dan kalau ditanya siapa nama saudara kembarnya, Alkitab juga hanya mencatat Thomas, bukan mencatat segala sesuatu tentang Thomas. Dia mencatat Thomas sebagai murid Kristus dan arti kata tauma itu begitu. Kita tidak perlu mencari tahu siapa saudara kembar karena itu tidak penting di dalam pembuktian sih Pak. Pembuktian bahwa itu benar-benar mengambil dari bahasa Aramaik yang artinya adalah kembar. Karena bagaimana seseorang itu kayak Adam nih. Adam artinya kan tanah apa debu ya kalau nggak salah atau manusia gitu. Kita ada esensinya, ada sifatnya. Nah kalau kata Thomas ini artinya adalah kembar, kenapa tiba-tiba seseorang yang nggak kembar dipanggil dengan sebutan kembar gitu kan? Maka harus ya saya minta sih pembuktian bahwa dia benar-benar kembar gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa. Kita lanjut ke materi lain aja. Bukan pembuktian, tapi meminta informasi sebenarnya. Ya, meminta informasi. Ya, gitu, meminta informasi, bukan. Ya. Tidak lanjutkan dulu Bu Ritva di sisa 4 menit. Ya, saya lanjut ya Pak. Nanti, terkait dengan yang tadi. Nah, jadi begini, ini seolah-olah gini, oke lah saya benarkan ini Thomas memanggil Yesus dengan panggilan Allah, walaupun Yesus dituduh baik aja dia nggak mau. Berarti cuma Thomas doang yang mengakui bahwa Yesus ini Allah, karena kebanyakan murid dia tuh kaget dan kabur gitu, lari gitu ya. Mohon maaf Bu Ritva, tadi Pak Esa sudah tegaskan bahwa ada banyak murid-murid lain, cuma beliau tidak mau ungkapkan di sini, hanya pakai Thomas saja gitu Mas. Oke, kayaknya sempit banget ya, tapi nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Jadi intinya tuh kayak cuma Thomas doang yang menyadari kealahan Yesus begitu kan.
Sementara kayak yang lain-lain tuh kayak nggak sadar kenapa yang lain nggak memanggil dia juga sama seperti itu begitu. Nah, jadi kalau saya sih tidak, ya untuk apa saya mendebat Pak Pendeta Esrasroru gitu kan, itu kan salah satu perspektif jawaban. Nah, kalau pembuktian ya saya kan coba cari literatur bagaimana kebiasaan orang Yahudi, tapi bagaimana saya mau mencari literatur orang Yahudi, saya saja belum bisa mempercayai bahwa Thomas ini Yahudi atau enggak, karena setelah saya cari tadi ternyata biografi Thomas pun tidak jelas gitu. Dan Pak Pendeta Esrasroru meyakinkan saya bahwa dia adalah orang Yahudi berdasarkan namanya yang katanya adalah Aramaik yang diambil dari kata serapan Tauma yang artinya adalah kembaran, tapi ternyata kembarannya juga tidak ditemukan gitu. Jadi ini memang harus dibuktikan sih, kenapa biar mengukuhkan bahwa dia benar-benar orang Yahudi dan memiliki tradisi orang Yahudi gitu. Karena jangan-jangan dia orang Yunani, Romawi gitu kan. Kenapa? Ya kalau kita lihat orang Romawi ya lihatlah kebiasaan mereka gimana begitu kan. Karena kan kata-kata yang digunakan dalam kitab PB ini kan kata Theos, bukan Yod He Vav He, bukan Elohim atau apa gitu. Nah, jadi itu sih dari saya. Saya tidak mendapat jawaban yang sangat krusial ya. Tadi literlek Pak Pendeta Esrasroru membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah dari pernyataan Thomas, bukan dari pernyataan Yesus pribadi. Karena Yesus memang mengatakan jangan memanggil Bapa di dunia ini, hanya satu Bapamu di surga. Jangankan dikatakan Allah, mengatakan dia baik aja dia nggak terima. Saya lebih percaya kepada Yesus. 2 ayat itu saya pegang. Saya untuk saat ini merujuk kepada pernyataan Yesus deh gitu. Pak Pendeta kepada Thomas ya nggak apa-apa lah gitu. Mengalahkan Yesus dengan pandangan karena Thomas nggak apa-apa, tapi saya lebih percaya kepada Yesus apa yang dia katakan begitu. Jangan kau panggil Bapa di surga, Bapa lain, karena hanya satu Bapamu dia di surga. Jangan kau panggil aku baik, karena satu yang baik yaitu dia Allah yang di surga gitu ya. Jadi ya untuk saat ini sih nggak apa-apa, mungkin kita lanjutkan lagi dengan Trinitas mungkin ya, karena ini menarik juga. Saya pengen tahu yang Allahnya dari Yesus itu yang mana sih gitu. Saya masih bingung dari dulu tuh kalau nanya sama teman-teman Kristen bilang si Yesus ini yang Allahnya yang mana sih? Ada yang bilang rohnya. Loh, itu kan roh Allah yang masuk ke dalam diri Yesus. Terus badannya apa? Ya bukan Allah, kan manusia. Loh, kan yang menjadi manusia itu kan firman-Nya. Berarti Yesus bukan firman dong. Jadi saya masih banyak jawaban-jawaban dari teman-teman Kristen lain, Pak. Karena Bapak pendeta, otomatis Bapak pasti tahu jawabannya. Sebenarnya ini nggak lari-lari sih, Pak. Cuman ya kalau Bapak nggak mau menjawab juga nggak apa-apa. Bagi saya sih itu aja sih dulu. Masalah Thomas ya anggaplah iya gitu ya. Berarti cuma Thomas doang yang menyadari kealahan Yesus gitu. Yang lain mah kagak. Mungkin yang lain nggak tahu kalau itu Yesus mah sempat makan ikan goreng ya kan Pak ya. Dia makan ikan goreng gitu. Ya mungkin masih ragu juga mereka kali ya. Karena ngelihat Yesus kok makan ikan goreng, kok Allah makan ikan goreng. Walau Allah bisawat sih kalau saya. Ya nggak apa-apa sih Pak Pendeta. Terima kasih atas jawabannya. Bahwa Bapak Pendeta menyatakan Yesus adalah Allah karena prasangka Thomas atau karena pernyataan Thomas. Walau di ayat lain Yesus melarang mengatakan bahwa dia baik, karena yang baik hanya satu yaitu Allah saja. Kalau dari saya sih gitu aja sih ya Pak ya. Tentang Thomas, saya mau mencari literatur tentang Thomas lagi. Apakah benar dia orang Yahudi? Gitu. Karena kalau dari nama, apa benar dia adalah orang kembar? Mana lagi tuh kembarnya? Karena nggak ada biografi Thomas yang jelas saya lihat di dalam Bible sendiri. Mungkin gitu. Oke, terima kasih Bu Rifa. Ya, nanti Pak Esra 5 menit. Ya. Memang sih ada permintaan-permintaan untuk menanggapi yang lain. Tapi kan memang kita memang masih fokus di Thomas. Tapi silakan, ya, 5 menit ya Pak Esra. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan ya. Jadi rasanya aneh kalau keyahudian Thomas dibuktikan melalui siapa saudara kembarnya. Siapa saudara kembarnya itu tidak ada urusan dengan sukunya dia apa atau suku bangsa dia apa. Itu pertama. Kedua, Rifat tidak bisa membedakan antara murid-murid yang lain tidak mengaku Yesus Tuhan dan Allah dan murid-murid yang lain mengaku tapi saya belum mengungkapkan. Jadi kalau saya percaya murid-murid yang lain juga ngaku, tapi saya belum mengungkapkan. Kalau saya belum mengungkapkan, itu tidak berarti bahwa murid-murid yang lain tidak ngaku. Jadi Rifa perlu bedakan antara apa yang saya nyatakan, apa yang belum saya nyatakan, dengan bahwa mereka tidak mengakui demikian. Gitu. Lalu apa lagi? Saya menunjukkan pada Thomas. Memang sempit, karena justru kalau sempit itulah perdebatan akan terlihat arahnya. Karena saya pengalaman debat dengan orang. Begitu hari ini masuk di sini, lari ke topik ini, lama-lama intinya tidak jelas. Sehingga akhirnya tidak jelas ujungnya di mana. Saya nggak mau terpancing. Karena itulah saya menunjukkan bahwa pengakuan Thomas Yesus Tuhan dan Allah, lalu Rifa mengangkat isu lain bahwa Yesus sendiri menyangkali. Maka bagaimana pernyataan
Thomas itu dibantah melalui isu yang lain. Isu yang lain itu bisa dibahas lain kali. Tapi yang pasti adalah begitu Thomas mengaku, Yesus tidak membantah. Ya Tuhanku dan Allahku. Berarti waktu Yesus bilang jangan sebut siapapun Bapa di dunia, itu pasti ada artinya apa. Waktu Yesus juga mengatakan bahwa, apalagi yang tadi dikatakan ya, itu pasti ada jawabannya. Tapi saya belum mau mengungkapkan. Kalau saya belum mau mengungkapkan, jangan menunjukkan itu sebagai argumen untuk membantah Thomas. Yang dari Thomas itu tidak bisa dibantah. Tapi kalau yang tentang Yesus itu belum dibahas. Nah, itu harus jelas. Jadi ini penjelasan saya. Kalau Rifa mau teliti lagi ya silakan teliti tentang Thomas. Tapi ingat bahwa saya mempunyai dasar bahwa Thomas adalah orang Yahudi dari asal namanya, yang artinya si kembar. Tapi kesukuan atau kebangsaan seseorang tidak bisa disangkali hanya karena dia tidak diketahui siapa saudara kembarnya. Jadi itu saja penjelasan. Saya kira tidak ada kemajuan lagi. Ya, silakan masuk pada babak berikutnya. Ya. Jangan. Kalau begitu. Ini sudah closing statement atau masih babak ini? Belum. Sekarang kita akan masuk ke babak kedua. Babak kedua ini adalah pertanyaan. Pertanyaan ini akan ditujukan kepada Pak Esra dan juga Bu Rifa. Ya. Saya mulai dulu dari teman-teman yang temannya Bu Rifa ke Pak Esra. Oke. Siapa? Silakan kira-kira? admin teman saya di sini ada admin Zuma atau Zuma. Ya, Pak Saya Zuma. cuma satu orang aja. Karena, Oke, nanti saya kasih kesempatan 2 kali kalau ini. Pak Zuma, silakan satu pertanyaan dulu ke Pak Esra terkait dengan dialog ini. Silakan Pak Zuma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Pak Pendeta Esra Soru. Salam kenal dari saya Pak. Ya. Pertanyaan saya terkait dengan ketuhanan Yesus. Diceritakan di dalam Bible Yohanes 1 bahwa firman itu telah menjadi daging, telah menjadi manusia. Setelah dia menjadi manusia, dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia tidak bisa berbuat sesuatu dari dirinya sendiri. Setelah dia menjadi manusia. Setelah dia menjadi manusia yang tidak mampu berkata-kata dari dirinya sendiri dan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, dengan cara apakah kemudian Yesus yang tidak mampu berbuat apa-apa ini menjadi Tuhan kembali? Siapa yang membuatnya menjadi Tuhan? Dirinya kah? Atau ada oknum Tuhan baru, Tuhan lain yang menjadikan dia Tuhan? Kalau dirinya berkata pun dia tidak sanggup. Berbuat apa lagi? Sehingga untuk menjadi Tuhan harus ada esensi yang lebih kuat yang menjadikan dia Tuhan. Menjadikan kembali kepada Tuhan kalau dia tadinya adalah Tuhan. Pertanyaan saya Pak, siapa oknum yang kemudian menjadikan Yesus yang tidak bisa berbuat apa-apa itu menjadi Tuhan? Silakan. Siapa yang membuat Yesus menjadi Tuhan kembali? Menjadi Tuhan kembali itu adalah secara implisit, itu ide di belakang itu adalah Yesus tadinya Tuhan, lalu menjadi bukan Tuhan, lalu sekarang dijadikan Tuhan kembali. Nah, itu bukan kepercayaan Kristen. Kepercayaan Kristen percaya bahwa Allah itu kan, atau Tuhan itu kan punya sifat tidak berubah. Jadi Tuhan tidak bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Allah tidak bisa berubah menjadi bukan Allah. Ya, itu bisa ditunjukkan misalnya ya di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, ya Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, kata walaupun dalam rupa Allah ini sebenarnya terjemahannya di Alkitab Indonesia adalah kurang satu kata. Mestinya yang walaupun ada dalam rupa Allah, ini kata bahasa Inggrisnya being in the form of God. Itu kata Yunaninya adalah huparkon. Huparkon itu adalah satu keadaan di mana paten dan tak bisa menjadi yang bukan dirinya. HP ini adalah HP saya.
Bagaimana saya bisa bikin HP ini menjadi bukan HP saya? Gampang, dijual. Ya. Rumah saya, bagaimana bikin rumah saya bukan rumah saya lagi? Sumbang. Tapi bagaimana bikin mama saya menjadi bukan mama saya lagi? Dibunuh, yang dibunuh itu mama. Dipecat, yang dipecat itu mama. Ya. Disangkali, yang disangkali juga mama. Itu huparkon. Yesus Kristus itu huparkon Allah. Maka dia tidak bisa menjadi yang bukan Allah. Inkarnasi yang tadi disinggung firman menjadi manusia, itu bukan berarti bahwa firmannya atau Allahnya hilang lalu berubah jadi manusia, besok-besok kembali jadi Allah. Tidak. Tapi maksudnya adalah waktu inkarnasi itu Allahnya tetap. Lalu ketambahan manusia, dia mengambil hakikat manusia sehingga menjadi Allah manusia. Nah, lalu pertanyaannya sekarang adalah kembali ke ayat yang tadi dibilang, aku tidak berkata-kata atau tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu bukan menyatakan kelemahan, tapi menyatakan kesatuan. Karena begini, Yesus itu datang ke dunia diutus oleh Bapaknya. Dia datang untuk melaksanakan kehendak Bapaknya. Tapi orang Yahudi itu tidak mau mengakui bahwa Yesus datang dari Bapa. Itulah sebabnya untuk menunjukkan bahwa dia betul-betul dari Bapa. Dia menyatakan bahwa dia tidak bisa melakukan sesuatu dari dirinya sendiri dalam pengertian bertentangan dengan apa yang dikehendaki Bapa. Tidak. Dia menyatu dengan Bapa sehingga apa yang dia inginkan itu yang Bapa inginkan. Apa yang dia lakukan itu yang Bapa lakukan. Jadi dia tidak bisa berbuat sesuatu dari dirinya sendiri terlepas dari Bapanya. Nah, itu maksudnya konteks ayatnya seperti itu. Jadi Yesus tetap Tuhan, tetap Allah. Dan ya, karena itu tidak dibutuhkan oknum lain yang mengembalikan dia. Tadinya Allah menjadi bukan Allah, sekarang dikembalikan jadi Allah. Tidak. Nah, itulah inti iman Kristen. Begitu. Oke. Boleh Terima kasih Pak sanggahan? Esra. Bukan, tidak ada sanggahan Pak Suma, tidak ada sanggahan, hanya tanya saja. Saya minta komentar Bu Rifa terkait dengan pertanyaan dan jawaban ini. Udah ambil aja. Ya, jadi kalau dari saya pribadi, bentar saya open cam dulu. Kalau saya pribadi kan pertanyaannya gini nih, Yesus itu kan memang orang Kristen percaya bahwa dia adalah Allah dari semula. Tapi kan masalahnya dia di Filipi 2 ayat 6 kan membatasi dirinya. Artinya dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri gitu. Ketika dia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri gitu. Ketika dia menjadi Tuhan lagi atau segala macam gitu, itu bagaimana? Oknum yang tidak bisa berbuat dari dirinya sendiri ini dianggap sebagai Allah begitu. Itu pertanyaannya yang saya tangkap. Cuman kalau saya pribadi sih lebih ke ini ya, lebih ke makanya itu tadi penting. Apakah Yesus ini yang Allahnya yang mana gitu, yang punya kuasa ilahinya yang mana? Dia kan nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Bahkan dia makan ikan goreng. Dia juga takut ketika ada malaikat, ada keringat-keringat juga. Esensinya benar-benar manusia kan memang 100% human menurut teman-teman Kristen gitu. Tapi kalau 100% humannya kan kita nggak bantahin itu umat Islam. Kita percayalah gitu. Tapi yang kita tanyain selama ini kan 100% ilahinya ini, di mananya, apanya gitu. Karena dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, menghidupkan siapa namanya Lazarus gitu, dia juga meminta kepada Bapa kalau nggak salah ya, dan gimana dia mau menjadi Tuhan gitu, siapa yang menjadikan dia ya kayak naik ke langit, apakah dia naik sendiri kah, ketika dia di surga bagaimana, apa dia berkuasa kah, apa dia juga menjadi penguasa, ya itu sih mungkin pertanyaan dari yang saya dengar dari Bang Bunga sih. Tapi ada pertanyaan yang kedua kayaknya ya. Ya, terima kasih Bu Rifa. Sekarang dari mungkin ada teman-teman Kristen sini mau menanyakan kepada Bu Rifa. Pak siapa? Pak Nyoman. Pak Nyoman. Ya. Silakan Pak Nyoman. Setelah itu. Ya. Oke. Silakan Pak Nyoman. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Bu Rifa. Ya, kalau memang Yesus itu bukan Tuhan, gitu ya, mengapa dia bisa mengampuni dosa manusia? Dan itu dalam teks bisa dilihat dalam Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Ya, di situ dikatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu dan seterusnya. Begitu. Terima kasih. Ya. Ya kalau saya sih, oke ya, saya jawab langsung ya. Ya. Jadi benar Pak, benar kata Yesus, saya percaya bahwa anak manusia itu bisa mengampuni dosa. Kenapa? Bapak lihat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 21-23. Coba buka. Yohanes pasal 20 nomor 21 sampai 23.
Nah, jadi saya tuh percaya Pak sama Yesus bahwa manusia itu bisa mengampuni dosa. Dalam Islam pun juga begitu. Manusia bisa mengampuni dosa loh. Saya kalau memaafkan orang lain otomatis dosanya terampuni. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap dosanya tetap ada. Ya bukan cuma Yesus aja, kan murid-muridnya juga bisa mengampuni. Kan nggak mungkin murid-muridnya menjadi Tuhan. Gitu sih Pak yang saya pahami. Terima kasih. Baik, Bu Rifa. Sekarang komentar Pak Esra Pak Esra terkait dengan jawaban Bu Rifa, ya. Ya, jadi pertama memang di situ dia bilang bahwa murid-murid juga diberikan kuasa mengampuni dosa, ya kan? Jikalau kamu mengampuni dosa orang dan seterusnya, itu berbeda dengan pernyataan Yesus. Dari konteks itu Yesus yang memberikan kuasa, tapi di dalam Markus 2 tadi anak manusia di dunia ini anak manusia berkuasa. Berarti kuasanya dari diri sendiri. Sedangkan yang di ayat yang diambil Rifa, ya jelas-jelas Yesus memberikan kuasa. Jadi tidak bisa disamakan. Ya, kasusnya. Lalu, ya konteks dari ayat ini, ya konteks dari ayat mana tadi, ya ayat berapa yang tadi diambil? Bu Rifa tadi ayat berapa? Tadi ya? Oh iya, bentar, saya lupa. Di dalam Yohanes pasal 20 nomor 21 ayat 23. Ya. Oke. Silakan lanjutkan Pak. Ya. Oke. Jadi gini, itu yang saya bilang konteks juga harus diperhatikan. Kalau yang di sini damai sejahtera baik sama seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Jadi kata-kata selanjutnya ini itu harus ditafsirkan berdasarkan konteks pengutusan. Nah, pada waktu konteks pengutusan itu lalu ada kata-kata, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini tidak berarti bahwa murid-murid sama seperti Yesus yang berkuasa mengampuni dosa. Ini pengutusan untuk beritakan Injil. Maka respon orang terhadap Injil itu menentukan dosanya diampuni atau tidak. Saya misalnya gini loh, saya beritakan Yesus kepada Pak Roni. Pak Roni, ini Yesus gini loh, Tuhan Allah Juru Selamat, dia telah mati menebus ini. Percayakah? Kalau Pak Roni percaya, maka saya bilang, oke, kalau begitu dosamu diampuni. Saya menyatakan dosanya diampuni berdasarkan persyaratan di mana Pak Roni percaya kepada firman ketika saya diutus untuk menyampaikan. Tapi kalau saya bertemu, diutus menyampaikan firman kepada Rifa, percayakah kamu? Setelah saya beritakan Injil, saya tidak percaya. Maka saya bilang, kalau begitu dosamu tetap ada. Bukan saya yang berkuasa menyatakan dia dosa tetap ada atau dosanya Roni itu dihapuskan. Tapi itu kuasa menyatakan karena dalam konteks pengutusan. Itu berbeda dengan Yesus yang bilang, di dalam dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Gitu. Oke, terima kasih. Baik, salam Tuhan, di videonya kita sudah simak bersama ya satu pembahasan antara Ustadz Juma dengan Bapak Pendeta Esra Soru. Mereka membahas tentang ketuhanan Yesus Kristus. Dan satu pertanyaan muncul atau disampaikan oleh Ustadz Juma, dan dari pertanyaannya ini sebenarnya dia sedang membangun narasi seakan-akan Yesus itu manusia biasa. Lalu dijawab tuntas oleh Bapak Pendeta Esra Soru menjelaskan bahwa Yesus adalah Sang Firman yang datang dari sorga, dan pada mulanya dia adalah Allah itu sendiri. Jadi Yesus tidak diangkat menjadi Tuhan, tetapi dia adalah Tuhan yang datang ke dunia ini. Ya. Nah, saudara, dalam Tuhan tentu saja konsep Tritunggal tidak dipahami oleh si Juma, sehingga dia kacau memahami Allah atau kealahan di dalam kekristenan. Makanya selalu saya sampaikan bahwa sebenarnya lebih baik Juma ini tidak membicarakan Kristen, lebih baik Juma ini tidak membicarakan Alkitab, karena dia tidak mengerti apa-apa tentang Alkitab. Dia tidak tahu apa-apa tentang Kristen. Dia
dia tidak punya pengetahuan tentang itu. Dia hanya sekedar copot ayat Alkitab, lalu dia kutip ayat yang dia suka, yang menurutnya mendukung argumennya, dan dia menafsirkannya dengan sesuka hatinya, walaupun sebenarnya penafsirannya tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab pada umumnya. Ya. Seperti di video tadi, ya, Juma mencoba membangun narasi bahwa Yesus itu adalah manusia yang diangkat menjadi Tuhan. Padahal Alkitab tidak mencatat hal itu. Ya, memang di dalam Alkitab Yesus pernah mengatakan bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, tidak dia perbuat dari dirinya sendiri, tapi itu dari Bapa. Nah, dalam hal ini, ya, Yesus berbicara dalam natur kemanusiaannya. Karena ketika dia datang ke dunia ini, dia dua natur. Dia natur ilahi dan natur manusia. Dan lagi-lagi Juma tidak mengerti hal ini. Sehingga dia salah memahami konsep ketuhanan Yesus di dalam Alkitab. Ya. Hanya orang Kristen yang paham bahwa Yesus ketika datang ke dunia ini mengambil dua natur, yaitu natur kemanusiaan dan natur keilahian. Di dalam diri Yesus, dua natur ini sekaligus ada. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ketika dia berbicara mengatakan bahwa apa yang dilakukan tidak dia lakukan dari dirinya sendiri, dia berbicara dari sisi natur kemanusiaannya. Ya, kenapa dia mau menjadi manusia, mau menjadi serupa dengan manusia? Ya, untuk menunjukkan kasihnya yang besar bagi orang percaya kepadanya. Dan tentu saja si Juma, ya, tidak mengerti hal ini. Ya, wajar karena dia bukan seorang Kristen. Dia tidak pernah belajar Alkitab dengan baik, apalagi belajar teologi. Ya. Jadi sebenarnya membahas Kristen dan Alkitab bukan ranahnya si Juma. Harusnya dia memperdalam ilmu agamanya dia gitu loh. Ya. Dan selalu saya sampaikan bahwa si Juma ini sebenarnya belum cocok menjadi seorang pembicara gitu. Dia masih layak sebagai seorang pelajar yang mempelajari, yang memperdalam ilmunya gitu loh. Sehingga ketika ilmu agamanya sudah mantap, sudah oke, barulah dia bisa berbicara. Ya. Terbukti ketika dia membahas Kristen, membahas Alkitab apalagi, dan juga ada orang-orang tertentu mengatakan bahwa ketika dia membahas Al-Quran pun kadangkala ya ngawur juga, salah juga. Ya. Jadi dari sini kita boleh pahami bahwa si Juma ini sebenarnya butuh belajar, bukan mengajar, saudaraku dalam Tuhan. Ya, tapi ya sayangnya dia belum belajar, ilmunya sangat sedikit, bahkan mungkin tidak ada, tapi dia berani bicara. Dan akhirnya ketika dia membahas Kristen, ketika dia membahas Alkitab, selalu saja salah dan tidak sesuai, saudaraku dalam Tuhan. Dan di video tadi semua pernyataannya dan pertanyaannya, ya, ditanggapi serius dan dijawab tuntas oleh Bapak Pendeta Ezra Soru dengan jawaban-jawaban yang luar biasa, yang Alkitabiah. Dan semoga dengan jawaban-jawaban Bapak Pendeta Ezra Soru di video tadi, ya, si Ustadz Juma ini boleh sadar bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, itu harapan kita, dan semoga juga para pendengar ya video tadi ya terberkati dan semakin mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan orang percaya kepadanya. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga video singkat ini yang memberkati kita, dan kembali saya ingatkan kita supaya kita tetap semangat, terutama semangat memuji muliakan Tuhan, dan juga semangat dalam menjalani hari-hari kita. Apapun keadaan kita hari-hari ini, mari kita tetap semangat dan kita tetap optimis bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Nah, kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus melimpah bagi kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.